Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rivaldo, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan kembali membahas materi masih seputaran liabilitas untuk menyambung video sebelumnya, yaitu akan membahas materi contingency liabilities dan provision. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya kewajiban atau kewajiban pasti itu adalah kapan dan berapa jumlah kewajiban yang dibayar di masa yang akan datang. Itu sudah bisa kita tentukan atau sudah bisa kita ketahui berapa jumlah dan kapan harus dibayar di masa yang akan datang. Nah, dalam kali ini kita akan membahas mengenai contingency liabilities atau kewajiban bersyarat. Nah, di sini kewajiban bersyarat itu adalah jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mengharuskan kita untuk melakukan pembayaran belum bisa, karena dipastikan itu tergantung peristiwa di kemudian hari. Nah, dalam hal ini ada akuntansi kewajiban bersyarat itu bergantung pada tingkat keterjadiannya. Jadi kalau kita bicara mengenai akuntansi untuk kewajiban bersyarat itu bergantung pada tingkat keterjadiannya. Nah, di sini ada 4 tingkat keterjadian yang akan menimbulkan contingent liability. Di antaranya yang pertama itu remove, atau tingkat keterjadiannya itu sangat rendah. Di beberapa buku itu telah menyebutkan bahwa tingkatannya itu kurang dari 5%. Nah, pada tingkatan ini itu tidak perlu adanya perlakuan akuntansi, jadi kita abaikan saja. Kemudian yang kedua itu adalah possible, atau mungkin terjadi dengan tingkat keterjadiannya itu lebih dari 5% sampai 50%. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansi itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak perlu pengakuan maupun jurnal untuk mencatat bahwa akan timbul kewajiban bagi perusahaan. Jadi cukup diungkapkan saja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah probable, di mana probable di sini itu adalah tingkatan keterjadiannya itu lebih dari 50% sampai 90%, atau bisa disebut juga dengan provision. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansi itu harus diakui dan adanya pengakuan, kemudian pengukuran dan pencatatan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, maksudnya di sini ketika dalam kejadian seperti ini itu harus ada pengakuan, kemudian kita harus membuat pengukuran. Nah, jika ada pengukuran maka harus ada pencatatan. Setelah kita membuat pencatatan itu harus ada pengungkapan dalam laporan keuangan, karena ini sudah satu paket dan itu tidak boleh ada yang kurang ataupun terpisah. Jadi harus lengkap, mulai dari pengakuan, pengukuran, kemudian pencatatan hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya provision. Maka ini tingkat keterjadiannya itu di atas 90%, akan tetapi itu belum sampai 100% atau hampir pasti di sini. Jadi belum sampai 100%. Jika sudah 100% itu sudah masuk kategori kewajiban pasti, bukan kewajiban bersyarat lagi. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi itu sama seperti dengan yang probable tadi. Jadi harus diakui atau adanya pengakuan, kemudian pengukuran serta pencatatan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Pertanyaannya di sini, apa yang menjadi penyebab munculnya kewajiban bersyarat ini? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas penyebab munculnya kewajiban bersyarat itu ada 2. Yang pertama itu muncul karena legal atau hukum. Nah, sebagai contoh di sini kita digugat pengadilan karena terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, maka kita ada kemungkinan untuk kalah dalam pengadilan tersebut. Untuk mengetahui kemungkinan kita kalah, kita perlu bertanya kepada pengacara yang mengerti mengenai kasus tersebut. Nah, yang kedua, penyebab munculnya kewajiban bersyarat ini itu muncul karena konstruktif
atau karena kebijakan perusahaan. Nah, sebagai contoh di sini, si A membuat kebijakan seandainya produk fashion yang dijual oleh si A itu tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Maka pelanggan dapat mengembalikan produk tersebut dan si A akan mengembalikan uang pelanggan tersebut. Nah, kemungkinan terjadinya kejadian tersebut dapat diukur dari pengalaman tahun sebelumnya. Dan kondisi seperti ini khusus yang dihitung secara itu harus dihitung secara handal di sini dan perlu ketelitian yang pasti. Nah, jadi dari hal ini dapat kita simpulkan atau perjelaskan bahwa kontingensi liabilitas atau kewajiban bersyarat ini muncul itu atau bisa terjadi itu bergantung pada tingkat keterjadiannya. Dari dua hal penyebab munculnya kewajiban bersyarat ini kita bisa memahami bahwa kontingensi liabilitas itu muncul atau terjadi tergantung pada tingkat keterjadiannya. Nah, jadi di sini kita akan juga membahas mengenai provision. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih macam-macam dari provision ini. Nah, macam-macam dari provision ini ada, yang pertama itu ada tuntutan hukum, yang kedua itu ada garansi, kemudian yang ketiga itu ada imbalan yang harus dibayar, kemudian yang keempat itu ada lingkungan, kemudian yang kelima itu ada kontrak yang memberatkan, kemudian yang keenam itu ada namanya restructuring. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa provision itu timbul karena ada likuidasi dan timbul karena consideration. Di sini akan kita bahas satu persatu di sini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai provision itu muncul karena litigasi, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita dalam tahun ini akan mengakui apa tidak itu sebuah provision. Nah, untuk mengakui itu sebuah provision itu harus ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk sekarang? Yang kedua, apakah kemungkinan besar bahwa itu akan membawa hasil yang tidak menguntungkan atau dalam mengalami kerugian? Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional atau estimasi yang sangat andal. Jadi itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam untuk mengakui sebuah provision. Dari tiga hal itu harus kita pahami. Nah, sehubungan dengan gugatan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian yang belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan. Di sini harus kita tentukan mengenai gugatan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian yang belum ditegaskan. Di sini perusahaan harus menentukan beberapa di sini. Yang pertama, tingkat kemungkinan gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan. Yang kedua, kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan atau mengalami kerugian di sini. Nah, jika keduanya kemungkinan besar atau jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan jika penyebab tindakan tersebut dilakukan pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui itu sebagai kewajiban. Lanjut di sini kita akan membahas mengenai jenis ketentuan umum provision. Nah, perusahaan itu sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Nah, perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan rabat untuk merangsang bagaimana dengan penjualannya. Nah, di sini juga perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon ke beban dalam periode penjualan yang mendapat manfaat dari suatu rencana yang telah disusun. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai environmental provision atau sering kita dengar dengan ketentuan lingkungan.
Nah, dalam hal ini kita ketahui ada suatu kewajiban yang wajib diberi perusahaan terhadap lingkungan. Salah satunya di sini sebagai contoh kewajiban hukum yang ada, yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada. Diantaranya di sini sebagai contoh di sini itu ada seperti penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, dan biaya penutupan reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Kemudian ada biaya penutupan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Jadi itu adalah beberapa poin yang dijelaskan dalam materi ini mengenai kewajiban pasti, yang mana itu adalah sebuah kewajiban. Kapan dan berapa jumlah kewajiban itu yang akan dibayar di masa yang akan datang itu sudah bisa ditentukan. Kemudian ada namanya contingency liabilities, kewajiban bersyarat, di mana ini adalah kita mengetahui jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mengharuskan kita melakukan pembayaran yang belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di kemudian hari. Nah, jadi itu ada 4 tingkat kejadian untuk kita yang akan menimbulkan contingency liabilities atau kewajiban bersyarat ini. Salah satunya itu adalah remote, possible, probable, dan proficient. Nah, dalam hal ini kita pertegaskan lagi bahwasannya contingency liabilities itu muncul atau terjadi bergantung pada tingkat keterjadiannya. Jadi itu kewajiban bersyarat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon teman-teman yang menyaksikan video ini untuk memberi tanggapan dan koreksinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.